Bab 1181. Geralt tidak bertanya apapun lebih lanjut. Harus kukatakan, apa-apaan semua keributan ini soal tidak bisa menemukan Corin. Maksudku, kau bisa cari wanita lain manapun yang kau mau, Jeremy. Lupakan saja dia, kata Zeke. Jeremy mengerutkan kening dan mengabaikannya. Geralt memelototi Zeke. Nggak akan ada yang ngira kamu bodoh kalau kamu nggak buka mulut. Zeke mengangkat bahu polos dan berkata, Apa aku salah? Ini bukan pertama kalinya Corin kabur. Kenapa Jeremy masih peduli padanya padahal dia sudah mencampakkannya 2 kali? Kalau aku jadi kamu, Jeremy, aku pasti sudah tidur dengan perempuan lain. Ekspresi Jeremy menjadi gelap. Geralt cepat-cepat menendang kaki Zeke. Kenapa kamu tidak berhenti mengganggu kami dan pergi saja ke bawah? Aduh. Zeke menjerit kesakitan. Namun, itu tidak menghentikannya bicara. Meskipun, patut dipuji, ia berhasil menghidupkan suasana. Sofia, yang duduk di kursi berlengan dengan segelas anggur di tangannya, menertawakan kejenakaan Zeke. Wah, lucu sekali, Tuan Zeke. Aku nggak bakal kaget kalau ada cewek-cewek yang mau jadi pacarmu. Zeke merentangkan tangannya tanpa daya. Kau mungkin berpikir begitu, tapi tidak ada perempuan yang mau meluangkan waktuku setiap kali aku bersama Jeremy, Zeke, Lucas, atau Jason. Itulah sebabnya aku selalu pergi berburu sendirian. Perempuan-perempuan itu tidak akan tahu apa yang mereka lewatkan jika mereka tidak melihat pria-pria tampan ini. Sofia tertawa lagi. Jangan bilang begitu. Kurasa kalian semua tampan dengan cara kalian masing-masing. Lagi pula, mereka tidak semudah didekati sepertimu. Pembaruan. Zeke tersenyum senang dipuji. Benarkah? Kalau begitu, maukah kamu jalan-jalan denganku kapan-kapan? Tentu saja. Aku ingin bersenang-senang, kata Sofia sambil tersenyum riang. Zeke duduk di lengan kursi Sofia dan mencondongkan tubuh ke dekatnya. Tahu nggak, aku sudah terlalu lama jomblo, jadi bagaimana kalau kita jalan bareng? Tanyanya genit. Sofia tertegun, lalu mendorongnya dengan nada bercanda. Hei, Bung, aku salah satu dari mereka. Jangan bercanda. Zeke mendekatkan diri padanya. Aku serius. Jadi, bagaimana? Mau jadi pacarku? Tuan Zeke, aku tidak tertarik berkencan dengan teman-temanku. Hentikan omong kosong ini, kata Sofia dengan kesal. Zeke mengangkat alisnya dan merentangkan tangannya. Lihat, kau baru saja membuktikan ucapanku. Bahkan kau sendiri tidak mau berkencan denganku, jadi bagaimana dengan gadis-gadis lain? Jangan salah paham, aku nggak mau pacaran sama kamu, bukan karena aku nggak suka kamu, tapi karena aku sudah punya seseorang di pikiranku. Aku nggak bisa jatuh cinta sama cowok lain saat ini. Kamu harus lebih percaya diri dengan pesonamu sendiri, Tuan Zeke, jelas Sofia. Oh, siapa dia? Apa kami kenal dia? Beritahu kami namanya, dan mungkin kami bisa bantu mengenalkannya padamu. Sofia melirik Jeremy diam-diam, yang sedang menyesap anggurnya. Aku tidak bisa memberitahumu. Itu rahasia, katanya, tatapannya beralih. Zeke terkekepelan. Kau tak perlu memberitahuku, karena tebakanku begitu. Jeremy atau Geralt, kan? Sofia terdiam beberapa detik sebelum melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Sudahlah, kita akhiri saja obrolan ini. Kisah cintaku bukan untuk kau gosipkan. Zeke menyilangkan tangan dan mendecak lidah. Jadi benar, tak akan ada gadis yang menganggapku menarik selama Jeremy dan Geralt ada di sini. Oh, kasihan aku. Aku akan kesepian selamanya. Bab 1182. Sofia tertawa getir. Kau pria yang menarik, Tuan Zeke. Apa gunanya menjadi menarik jika kamu tidak mencintaiku? Oh, hentikan. Aku tahu aku juga bukan tipemu. Sementara itu, di sebuah villa mewah di pinggiran kota, Corin sedang menonton televisi sambil makan malam. Villa itu milik Jason, dan ia telah tinggal di sana selama hampir 6 bulan. Ia berencana terbang ke luar negeri dengan jet pribadi Jason setelah badai mereda. Sayangnya, kekacauan tak kunjung reda karena Jeremy tetap memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya dan mengawasi semua sistem transportasi utama. Meskipun ia bisa menggunakan jet pribadi Jason,
pilotnya tetap harus mengurus izin penerbangan dengan pengontrol lalu lintas udara, yang mengharuskannya menyerahkan semua nama penumpang. Ia yakin ia akan terbongkar saat itu karena Jeremy juga akan memantau semua jet pribadi yang meninggalkan negara itu. Karena itu, ia tak punya pilihan selain menerima tawaran Jason untuk bersembunyi di villa. Villa itu terletak cukup jauh dari kota, dan tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Karena itu, Corinne yakin ia akan aman di sana. Jason bahkan mengatur agar para pelayan kepercayaannya menjaganya, dan akan ada pengiriman barang-barang penting setiap 2 hari sekali. Corinne tidak perlu tinggal di rumah Jason karena Sante dan Aaron juga memiliki banyak properti atas nama mereka. Ia bisa bersembunyi di salah satu properti itu, tetapi jika ia melakukannya, ia berisiko ketahuan oleh Jeremy. Dia tahu Jeremy akan curiga Sante dan Aaron ada hubungannya dengan hilangnya dia. Ia tak tahu berapa lama ia bisa hidup bersembunyi, tapi ia bertekad untuk tidak kembali pada Jeremy. Bajingan itu menganggapku apa? Selirnya, pikirnya, hidup sebagai selir pun lebih baik daripada istri palsu. Ia pernah bilang padanya bahwa ia tak peduli apakah mereka menikah secara resmi atau tidak, tapi itu tak berarti ia bisa berbohong padanya soal pernikahannya dengan orang lain. Lagi pula, ia tak percaya pria itu masih mengharapkan ia dan bayinya tinggal bersamanya. Corinne sedang makan dan memikirkan semua itu ketika ia menerima pesan teks baru. Ponsel yang ia gunakan adalah milik salah satu pelayan, jadi ia tidak khawatir ketahuan. Pesan teks itu dikirim oleh nomor tak dikenal dan ditulis dalam kode Morse, bukan kata-kata. Wajahnya langsung berubah setelah ia berhasil mengartikan pesan itu. Pesan itu dari Sante. Baik Sante maupun Aaron bergantian menggunakan nomor telepon yang berbeda untuk menghubunginya. Dan sebagai tindakan pencegahan tambahan, mereka hanya berkomunikasi menggunakan kode Morse. Inti pesan teks kali ini adalah Holden Group akan mengadakan upacara pemotongan pita untuk gedung baru mereka dalam 3 hari. Mereka meminta Moon untuk hadir dengan syarat mereka tidak akan membayar sisa utang mereka kepada New Moon Group jika Moon tidak hadir. Karena Corinne yang menegosiasikan kesepakatan itu, ia tahu berapa banyak uang yang terlibat. Jadi ia tahu ini bukan saatnya bercanda. Meskipun begitu, dia menatap perutnya yang membesar dan berpikir, ini bakal sulit. Kalau perutnya nggak kelihatan, aku bisa ajak kayak yang terakhir, ikut upacara pakai masker dan bilang aku alergi sinar UV. Jeremy kan bukan tipe yang bakal maksa aku buka masker. Bab 1183. Jeremy biasanya sangat dingin terhadap orang asing, tapi perut buncitnya akan menarik terlalu banyak perhatian. Lagi pula, New Moon Group akan menghadapi risiko kebangkrutan jika Holden Group tidak membayar sisa tagihannya. Corinne tidak tega berdiam diri ketika perusahaan yang susah payah ia bangun bangkrut. Belum lagi, ia harus memberi makan anak, jadi ia tidak bisa kehilangan perusahaan itu. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak kekuatan otak yang digunakannya untuk memecahkan masalah, dia tidak dapat menemukan solusi yang sempurna. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dia tersadar kembali ke masa kini dan berpikir dengan cemas, siapakah orangnya? Tidak akan ada yang datang kecuali tukang kirim barang, yang datang 2 hari sekali untuk mengantarkan belanjaan dan kebutuhan pokok lainnya, tetapi dia sudah datang kemarin. Corinne mengerutkan kening saat melihat pelayan membuka pintu. Ia menghela napas lega saat melihat pelayan itu membungkuk. Itu cuma Jason. Tapi ngapain dia di sini lagi? Vilanya 4 jam perjalanan pulang pergi dari kota. Apa dia nggak merasa repot-repot mengunjungiku? Lagi pula, aku sudah bilang untuk membatasi kunjungan dan aku akan menghubunginya kalau ada sesuatu. Corinne tahu Jason juga akan terdeteksi oleh Jeremy jika anak buahnya mengetahui semua kunjungan tak biasa dan sering ke villa itu. Jeremy berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Apa-apaan dia di sini? Kehadirannya hanya akan membuatku repot, pikir Corinne. Lihat apa yang kubawakan untukmu, Corinne, kata Jason sambil tersenyum lembut dan membawa kotak makanan di tangannya. Corinne mengerutkan kening. Suasana hatinya sudah buruk, tapi kedatangan Jason untuk alasan sepele seperti itu malah memperburuk suasana hatinya. Kenapa kamu ke sini lagi? Tanyanya dengan kesal. Jason cemberut. Apa maksudmu? Kenapa aku di sini lagi? Terakhir kali aku ke sini sebulan yang lalu. Lagi pula,
Kupikir kau mungkin ngidam, jadi aku bawakan udang karang cajun kesukaanmu. Apakah menurutmu aku bersedia mengambil risiko ditemukan oleh Jeremy demi udang karang cajun bodoh itu? Jason berjalan mendekat, meletakkan kotak makanan di meja kopi, lalu duduk di sofa. Jangan khawatir, aku sangat berhati-hati, jadi kurasa anak buah Jeremy tidak akan menyadari sesuatu yang mencurigakan. Corinne, mungkin kelihatannya tidak, tapi aku sebenarnya lebih khawatir daripada kamu tentang semua ini. Percayalah padaku saat aku bilang aku tidak menganggap remeh perlindunganmu, katanya sambil tersenyum. Corinne meliriknya, kau lebih khawatir daripada aku. Kenapa? Apa karena kau takut keluarga Holden akan bersikap keras pada keluargamu kalau mereka tahu kau menyembunyikanku? Sebenarnya, kurasa itu juga sangat berisiko untukmu. Makanya kukatakan kau tak perlu menyembunyikanku di sini. Aku bisa menyewa rumah di kota terpencil. Jason menggeleng. Omong kosong, Corinne. Aku bersedia membantumu, berarti aku bersedia mengambil risiko. Maksudku, aku khawatir Jeremy akan membawamu pergi kalau mereka menemukanmu. Aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi kalau itu terjadi. Corinne terdiam. Jason menyentuh bagian luar kotak makanan. Udang karang cajunnya sudah dingin karena perjalanan ke sana memakan waktu 2 jam. Ia memberi isyarat agar seorang pelayan mengambil dan memanaskan udang karang cajun itu. Setelah itu, ia menatap Corinne yang tampak gelisah. Ada apa? Suasana hatimu sedang buruk. Apa karena kau bosan di sini? Bab 1184. Corinne bersandar di sofa dan menjawab tanpa sadar, tidak apa-apa. Apakah ini depresi prenatal? Haruskah aku memanggil dokter untuk memeriksamu? Tanya Jason cemas. Corinne menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Aku selalu berhati-hati, jadi aku janji keluarga Holden tidak akan pernah menemukanmu di sini. Jangan simpan sendiri kalau kau merasa tidak nyaman, Jason meyakinkan dengan lembut. Corinne menatapnya dan berkata dengan sedikit malu, aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Jason, atas semua yang telah kau lakukan untukku. Aku sungguh tidak ingin merepotkanmu dengan hal-hal lain lagi. Jason pura-pura marah. Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih, hilangkan kata "Tuan" di depan namaku. Corinne tahu Jason punya perasaan padanya. Karena itu, ia selalu menjaga batasan, baik melalui kata-kata maupun tindakan, agar Jason tidak salah paham. Namun, ini bukan pertama kalinya Jason mengungkapkan ketidakpuasannya karena dipanggil Tuan Jason. Ia ingin wanita itu cukup memanggilnya Jason. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Corinne melanggar aturannya sendiri dan berkata, terima kasih, Jason. Jason menyeringai senang. Begitulah. Nah, sekarang ceritakan apa yang mengganggumu. Aku sudah sangat dekat denganmu, jadi sekalian saja aku membantumu sampai akhir. Aku tahu kau tidak ingin berutang padaku, tapi kau sudah berutang padaku. Memang benar Corinne tidak ingin merepotkan Jason, tetapi alasan lain mengapa ia enggan memberitahu Jason adalah karena ia merasa Jason tidak bisa membantunya dalam hal itu. Namun, ia sudah mengenal Jason lebih baik. Dalam 6 bulan terakhir, jadi dia tidak keberatan berbagi masalahnya dengannya. Oleh karena itu, katanya, saya diharuskan menghadiri upacara pemotongan pita gedung baru Holden Group, yang jelas saya tidak bisa hadir. Jason terkejut. Holden Group mengundangmu ke upacara pemotongan pita. Apa itu artinya Jeremy tahu kau di sini? Corinne menggelengkan kepalanya. Bukan aku, tepatnya. Itu salah satu identitasku yang lain. Dan apa identitasmu yang lain? Tanya Jason bingung. Ada kebiasaan di industri konstruksi yang mengharuskan arsitek menghadiri upacara pemotongan pita, dan jika tidak, sama saja dengan mengumpat pihak lain. Jadi, Jason juga pernah mendengar tentang adat istiadat itu jadi dia tidak terkejut, tetapi yang mengejutkannya adalah Corinne ternyata adalah Moon selama ini. Jadi, kamu arsitek terkenal Moon. Corinne mendesah. Ya, tapi aku biasanya tidak menangani kasus sendiri lagi. Hanya saja kali ini, Holden Group menawariku banyak. Benar-benar, banyak. Alih-alih khawatir dengan masalahnya, Jason justru terkejut. Kau wanita yang luar biasa, Corinne. Berapa banyak lagi kejutan yang kau sembunyikan dari kami? Moon adalah seorang arsitek ternama internasional,
dan ia menerima banyak penghargaan internasional atas rancangannya. Namun, ia tidak pernah berpartisipasi dalam acara apapun, sehingga hanya segelintir orang yang tahu seperti apa rupanya. Itulah sebabnya Jason senang bahwa Corinne akan memberitahunya rahasia kecil ini. Corinne meliriknya dengan lesu. Apa aku terlihat sedang ingin membicarakan kejutan lainnya? Jason berdeham dan kembali ke topik. Corinne, karena tidak ada yang tahu seperti apa rupa Moon, kamu bisa panggil peniru untuk menghadiri upacara pemotongan pita. Corinne mengusap dahinya. Jeremy dan Moon pernah bertemu sebelumnya. Meskipun aku memakai topeng saat itu, dia punya kesan tertentu tentangku. Akan sulit membuat seseorang meniruku. Kalau dia sengaja menanyakan pertanyaan-pertanyaan rumit tentang sumber inspirasi dan konsep desain gedung, orang yang berpura-pura jadi saya itu akan mudah ketahuan. Kalau begitu, New Moon Group harus merelakan $150 juta itu. Situasinya akan semakin rumit kalau sampai terjadi. Bab 1185. Jason menyipitkan matanya. Corinne, apa sebenarnya hubunganmu dengan New Moon Group? Sante dan Aaron adalah teman masa kecilku, kata Corinne jujur. Begitu, Jason sudah paham inti masalahnya, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Ini memang rumit. $150 juta bukanlah jumlah yang kecil. Itulah mengapa Corinne begitu frustrasi. Kalau masalahnya hanya beberapa ribu atau bahkan $100.000, ia bisa saja membiarkan semuanya begitu saja. Corinne, pernahkah kau mendengar tentang seni penyamaran wajah kuno, metamorf? Tanya Jason sambil tersenyum dan mengangkat alis. Metamorfosis. Corinne mengerutkan kening. Apa, seperti di dunia sihir? Jason menggeleng. Tidak juga. Kudengar ada topeng yang bisa mengubah wajahmu sepenuhnya begitu kau memakainya. Corinne mengerutkan kening. Kalaupun ada topeng seperti itu, bagaimana caranya kamu mendapatkannya? Jason tersenyum. Aku bisa mencoba mendapatkannya. Lalu kamu bisa memakai maskernya untuk menghadiri upacara pemotongan pita tanpa perlu khawatir terekspos. Corinne tidak yakin. Tapi bagaimana dengan perutku yang membesar? Aku tidak bisa menahannya. Ada apa dengan perut buncitmu? Sejuta wanita di dunia sedang hamil di saat yang bersamaan. Corinne, kamu hanya perlu berjalan dengan percaya diri ke atas panggung, dan tidak akan ada yang curiga. Corinne merasa ucapan Jeremy terdengar masuk akal. Namun, itu sama sekali tidak meredakan rasa bersalahnya. Ia tidak yakin bisa bersikap seolah semuanya normal di depan Jeremy dengan perutnya yang sudah 8 bulan. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan, Corinne. Aku akan menyuruh orangku mencari topeng itu, dan kau hanya perlu menenangkan diri. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja, hibur Jason. Corinne mengangguk. Meskipun ia tidak menyukai rencana itu, ia tidak punya rencana lain yang lebih baik. Jason pergi setelah berbagi sepiring udang karang cajun dengan Corinne. Satu-satunya yang harus dilakukan Corinne adalah menunggu kabar Jason tentang topengnya. Corinne merasa gelisah memikirkan harus bertemu Jeremy 3 hari lagi. Lagi pula, ia sudah setengah tahun tidak bertemu Jeremy dan berpikir ia tak akan pernah bertemu lagi seumur hidupnya. Keesokan paginya, Jason meneleponnya untuk memberitahu bahwa dia telah menerima maskernya dan seseorang akan mengantarkannya kepadanya malam itu juga. Corinne telah memberikan semangat pada dirinya sendiri sepanjang hari, sehingga ia merasa lebih percaya diri. Ia mengirim pesan singkat kepada Sante dalam kode Morse untuk memberitahu bahwa ia akan menghadiri upacara pemotongan pita sebagai Moon 2 hari lagi. Sante, yang masih berada di kantornya, terkejut dan khawatir ketika membaca pesan teks yang dikirim Corinne kepadanya. Bos akan menghadiri upacara pemotongan pita. Apa dia tidak takut Tuan Jeremy akan tahu? Bukankah semua usahanya bersembunyi selama 6 bulan terakhir akan sia-sia? Bab 1186. Pada saat itu, sekretaris Sante mengetuk pintu. Masuklah, kata Sante setelah tersadar dari lamunannya. Sekretaris itu masuk dan menyerahkan sebuah berkas. Nona Sante, ini dokumen yang Anda minta. Terima kasih. Kau bisa menaruhnya di sana, kata Sante sambil mengangguk. Sekretaris itu melakukan apa yang diperintahkan. Satu hal lagi, Nona Sante. Tuan Suni datang mengunjungi Anda lagi. Haruskah saya mengizinkannya masuk? Sante memijat pangkal hidungnya.
Sebaiknya begitu. Dia tahu Sunny akan tetap berada di luar kantornya sampai dia mengizinkannya masuk, dan itu akan meninggalkan kesan buruk pada staf Sante. Sesuai keinginan Anda, Nona Sante, kata sekretaris itu sebelum keluar. Semenit kemudian, Sunny berjalan dengan angkuh ke kantor Sante dan duduk di kursi di depan mejanya. Sante, sudah hampir jam makan siang. Kita mau makan di mana nanti? Sante menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak setuju makan siang denganmu. Baiklah, kau akan ikut denganku, suka atau tidak. Sante mengangkat alisnya dengan nada mengancam. Kau memerintahku. Sunny mengerutkan kening. Suaranya bergetar saat berkata, aku bersusah payah datang hari ini, dan aku harus segera kembali. Maukah kau makan siang bersamaku? Makan saja sendiri. Aku sibuk. Sunny berdiri, berjalan ke arahnya, dan meletakkan kedua lengannya di kedua sisi kursinya, sehingga secara efektif menjebaknya. Dia mungkin muda, tetapi dia jauh lebih tinggi darinya. Dia memelototinya dari atas dan berkata, ini cuma makan siang. Nggak akan menyita banyak waktumu. Sante, jangan bikin aku berlutut memohon padamu. Sante tak kuasa menahan tawa melihat Sunny melotot memohon padanya. Kau sepertinya lebih tertarik memakanku daripada makan siang. Sunny mulai tersipu, dan tatapannya melirik ke sekeliling. Tidak, sumpah, aku cuma mikirin makan siang. Aku tahu kamu nggak akan membiarkanku melakukan lebih dari itu. Sante mengetuk kepalanya dengan kikir di tangannya. Senang kau tahu itu. Sunny mengerjap. Ini caramu setuju untuk makan siang denganku. Sante mengangguk enggan. Aku juga agak lapar, jadi aku akan menyelesaikan pekerjaanku setelah makan siang. Sunny dengan senang hati mengecup wajahnya sekilas. Aku tahu kamu tidak akan menolakku. Sante sedikit terkejut. Ia memalingkan wajahnya, mendorongnya, lalu berdiri. Ini cuma makan siang. Aku nggak ngerti kenapa kamu begitu senang. Ayo pergi. Sunny menggaruk kepalanya dan mengikuti Sante keluar kantor. Karena kantor Sante tidak jauh dari kantor Aaron, saat dia keluar, dia melihat Aaron berdiri di ambang pintunya menatap tempat sekretaris kosong yang dulu ditempati Annie. Dia tidak sudah bekerja untuk waktu yang lama. Sante menghampiri dan melambaikan tangan di depan wajahnya. Halo, Earth untuk Aaron. Mau makan siang bersama kami? Aaron tersadar kembali. Ia menatap Sante terlebih dahulu sebelum menatap Sunny. Lalu ia menggeleng. Tidak, terima kasih. Aku tidak mau jadi orang ketiga, jadi aku akan ke kafetaria nanti. Bersenang-senanglah dengan kekasih kecilmu, nak. Sante memutar matanya ke arahnya. Kau tahu kau bisa berhenti di tidak, terima kasih saja. Setelah itu, dia berjalan menuju lift dengan Sunny mengikutinya dari belakang. Aaron menatap kosong tempat sekretarisnya itu sekali lagi dengan penuh arti sebelum kembali masuk ke kantornya. Bab 1187. Sante mengantar Sunny ke restoran mewah yang sangat terkenal. Ia pikir setidaknya ia harus mengajak Sunny makan sesuatu yang enak karena Sunny sudah susah payah menyelinap keluar dari rumahnya. Akhirnya, mereka bertemu dengan seseorang yang mereka kenal di restoran itu. Jeremy sedang makan malam di restoran bersama seorang wanita berpakaian sangat vulgar. Mereka makan dan mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini. Sante menyipitkan matanya karena jijik. Yah, mereka memang terlihat nyaman. Tapi dia tetap tidak mau menyerah mencari bosnya. Aku tidak mengerti. Kenapa dia masih bersikeras mencarinya? Kenapa dia tidak menghabiskan sisa hidupnya bersama istri eksotisnya saja? Ini semua salahnya kalau bosnya harus bersembunyi. Pikir Sante. Ia tidak berencana menyapa Jeremy karena mereka memang tidak terlalu dekat sejak awal. Sebagian besar interaksi mereka selalu berkaitan dengan pekerjaan. Namun, dia lupa satu hal kecil, yaitu Sunny. Begitu Sunny melihat Jeremy, dia melambaikan tangan padanya dan berkata, Jeremy, senang melihatmu di sini juga. Jeremy melihat ke arah mereka, jadi Sante tidak punya pilihan selain memberinya anggukan singkat sebagai salam. Namun, itu bukan akhir dari segalanya karena Sunny, yang jelas-jelas tidak bisa membaca situasi, dengan cepat menyeretnya ke meja Jeremy. Jeremy, aku dan pacarku juga datang ke sini untuk makan siang.
Sante terdiam. Jeremy melirik Sante dengan acuh tak acuh sebelum menoleh kembali ke Sunny, bertanya, apakah saudaramu tahu kau berkencan dengan Nona Sante? Sunny mengerutkan kening cemas. Dia tahu, tapi dia pikir aku masih terlalu muda untuk berpacaran. Tapi aku bukan anak kecil lagi, jadi aku tidak akan mendengarkannya. Dia bisa mengendalikan semua aspek hidupku yang lain, tapi tidak yang ini. Jeremy menatapnya dengan serius dan tidak berkata apa-apa. Ia malah kembali memotong steaknya. Sofia, bagaimanapun, terkikik. Ya ampun, Tuan Sunny. Aku yakin pacarmu merasa sangat aman bersamamu. Lagi pula, tidak semua pria rela melawan keluarga demi seorang gadis. Sunny menatap Sofia. Ini bukan pertama kalinya ia bertemu dengannya, tetapi mereka belum pernah bertukar kata sebelumnya. Yang ia tahu hanyalah Sofia adalah teman baik Jeremy, dan sepertinya Sofia juga mengenal Zeke dan Geralt. Entah kenapa, ia tidak bisa menyukai Sofia, jadi ia mengabaikannya. Ayo pergi, kata Sante. Ia tak ingin berlama-lama lagi. Sunny mengangguk dan mereka hendak menuju meja mereka. Tiba-tiba, Sofia berkata dengan hangat, karena kita semua berteman, bagaimana kalau kalian bergabung? Masih banyak makanan yang belum datang. Silakan duduk, kalian berdua. Tidak, terima kasih. Kami akan pesan makanan sendiri, kata Sante. Nona Sante, saya dengar dari Jeremy bahwa Anda teman Nona Corin. Baiklah, saya ingin mengenal Anda lebih baik. Ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Sante berhenti melangkah saat mendengar nama Corin. Ia berbalik menatap Sofia dengan waspada. Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Sofia tertawa terbahak-bahak. Tentang Nona Corin, tentu saja. Sante menyipitkan mata. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang disembunyikan Sofia di balik senyumnya. Bab 1188. Sunny, di sisi lain, tidak terlalu memikirkannya dan berkata, Sante, ayo kita bergabung saja dengan mereka. Semakin ramai, semakin meriah. Setelah memikirkannya, Sante berjalan ke meja mereka dengan misi untuk mengenal Sofia lebih baik. Baiklah, kalau begitu, tidak masalah. Sofia memiringkan kepalanya dan tersenyum padanya. Teman Jeremy juga temanku. Silakan. Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya dan mendengus dalam hati. Ia tahu sikap Sofia yang santai itu hanya akting, karena setiap kata-katanya dimaksudkan untuk memberitahu orang lain betapa dekatnya ia dengan Jeremy. Entah Sofia melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, ya, itu tergantung siapa penerima pesannya. Sante duduk di samping Sofia sementara Sunny duduk di samping Jeremy. Keheningan canggung tercipta setelah semua orang duduk. Jeremy terus memotong steaknya dengan ekspresi apatis. Seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, dia hanya akan menjawab satu kata setiap kali Sunny bertanya kepadanya. Sofia tidak sedang makan. Ia menopang dagunya dengan tangan dan melirik Sante. Nona Sante, bisakah Anda memberitahu saya seperti apa Nona Corin? Tanyanya sambil tersenyum. Sante tiba-tiba berhenti memotong steaknya. Ia berbalik menatap mata Sofia yang penasaran. Kenapa kau begitu tertarik padanya? Karena Jeremy nggak pernah berhenti ngomongin dia, jadi aku penasaran banget gimana dia, jawab Sofia jujur. Kupikir aku bakal punya kesempatan buat ketemu dia pas aku balik, jadi sayang banget dia pergi. Tanpa mengucapkan selamat tinggal, Tuan Jeremy nggak berhenti ngomongin bos sama perempuan ini. Cuma dia berani banget ngomongin perempuan lain sama istrinya yang sah. Aku nggak akan kaget kalau dia ngatain bos itu istrinya Nona Sofia. Sante tidak ingin menjawab Sofia, jadi ia mengangkat dagunya sedikit dan mengalihkan pertanyaan Sofia dengan pertanyaan lain. Kau bilang Tuan Jeremy tidak akan berhenti membicarakan Nona Corin, kan? Seharusnya kau yang menanyakan pertanyaan itu padanya, bukan padaku. Aku yakin dia lebih mengenalnya daripada aku. Sofia melirik Jeremy yang tanpa ekspresi sebelum mengeluh kepada Sante, tapi dia hanya memberiku inti ceritanya. Akhir-akhir ini, seberapapun aku bertanya, dia tidak suka lagi membahas Nona Corin. Aku berharap kau mau menceritakannya, Nona Sante. Aku penasaran sekali bagaimana dia bisa membuat semua orang begitu menyukainya.
Apakah ini caranya dia menggali informasi tentang bos karena dia pikir dia simpanan Tuan Jeremy? Tanya Sante. Ia tak kuasa menahan rasa kesal ketika kata, simpanan, terlintas di benaknya. Bos bukan simpanan siapapun. Dia ditipu untuk menikah palsu oleh Tuan Jeremy. Namun, ia bisa mengerti mengapa Sofia menganggap Corin sebagai simpanan Jeremy. Istri manapun pasti akan begitu. Bos paling benci sama orang yang jadi simpanan. Mana mungkin dia nggak benci Tuan Jeremy yang udah ngubah dia jadi simpanan. Bab 1189. Sofia juga beda. Dia tahu aku teman bos, tapi berani-beraninya bilang Pak Jeremy jarang ngomongin bos akhir-akhir ini. Jelas-jelas dia bilang begini supaya aku tahu Pak Jeremy cuma dia, pikir Sante. Sante melanjutkan spekulasinya bahwa Sofia berharap dia akan memberitahu Corin tentang percakapan mereka hari ini agar dia tahu untuk mundur. Haha, dua bajingan manipulatif ini memang ditakdirkan untuk bersama. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberitahumu padahal Tuan Jeremy jelas-jelas tidak mau memberitahumu? Nona Sofia, aku merasa terhormat kau mengajak kami makan siang, tapi perlu diingat kita tidak cukup dekat untuk membicarakan banyak hal, kata Sante. Alih-alih tersinggung, Sofia malah tersenyum padanya. Nona Sante, saya hanya penasaran. Kenapa Anda begitu defensif? Mungkinkah Anda tahu di mana Nona Corin bersembunyi sekarang? Jeremy tiba-tiba mendongak menatap Sante saat mendengar itu. Sante hampir kehilangan ketenangannya. Wanita ini tidak bisa diremehkan. Karena kebiasaan, ia mengangkat kacamata berbingkai emasnya dan berkata, aku ingin tahu di mana dia karena sudah cukup lama sejak terakhir kali kita melihatnya. Kami semua sangat mengkhawatirkannya. Kurasa dia tidak ingin menunjukkan dirinya karena ada seseorang yang sangat ingin dia hindari, jadi kami tidak akan memaksanya. Sofia pura-pura bingung. Dia ingin menghindari bertemu seseorang. Nona Sante, jangan bilang kau sedang membicarakan Jeremy. Kenapa Nona Corin tidak mau bertemu dengannya? Setahu saya, dia sangat baik padanya. Sante tersenyum. Baik, adalah kata yang sangat subjektif dalam kasus ini. Apakah berbahasa basi untuk menjebak orang lain dalam kebohongan itu baik? Kalau menurutmu itu baik, Nona Sofia, simpan saja dia untuk dirimu sendiri. Corin tidak butuh orang yang tidak berguna seperti dia. Sofia mengerutkan kening. Aku benar. Kau pasti tahu kenapa Nona Corin meninggalkan Jeremy. Kalau tidak, kau tidak akan mengatakan hal seperti itu untuk membelanya. Ia menoleh ke arah Jeremy. Kau dengar itu, Jeremy? Nona Sante sepertinya mengincarmu. Nona Corin pasti selalu mengeluh padanya tentangmu. Sante diam-diam menggertakkan giginya. Wanita ini jelas tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat keributan antara bos dan Tuan Jeremy. Tunggu, aku seharusnya tidak terlalu repot memikirkan ini karena bos sudah tidak peduli lagi bagaimana Tuan Jeremy memandangnya. Namun, dia merasa tidak nyaman dengan cara Jeremy menatapnya. Apa ada sesuatu di wajahku, Tuan Jeremy? Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanyanya sambil tersenyum riang. Apakah kamu tahu atau tidak di mana Corin sekarang? Tanyanya dengan muram, sambil mengerutkan kening. Jantung Sante berdebar kencang karena Jeremy menatapnya seolah bisa melihat menembus jiwanya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tak boleh membiarkan kerja keras Corin berakhir sia-sia hanya karena ia tak bisa tenang di bawah tekanan. Maka, ia memaksakan senyum dan berkata, sudah kubilang aku tidak tahu, begitu pula Aaron. Kami sudah menyuruh orang mencarinya kemana-mana, tapi tetap saja tidak menemukan apa-apa. Aku baru saja akan bertanya apakah kau punya kabar tentangnya. Tatapan Jeremy perlahan meredup. Ia menggeleng acuh tak acuh. Tidak, aku tidak. Sante mendengus. Sepertinya dia memang tidak ingin ditemukan, ya. Sayang sekali Aaron dan aku kehilangan dia hanya karena dia tidak ingin bertemu seseorang. Jeremy mengerutkan kening lagi. Mata Sofia berbinar. Nona Sante, apakah Nona Corin pernah mengeluh tentang Jeremy kepada Anda sebelumnya? Bab 1190. Mata Sante menggelap, lalu ia menyeringai. Memangnya kenapa kalau dia melakukannya? Sofia, dengan dagu bertumpu di tangannya, mengedipkan bulu matanya ke arah Sante. Apa yang dia keluhkan? Mari kita lihat apakah yang dia katakan itu benar.
Kurasa aku mungkin akan setuju dengannya dalam banyak hal. Sante mendengus. Nona Sofia, kurasa kita tidak cukup dekat untuk mengobrol seperti ini. Sofia mengangkat bahu. Ia tampak kecewa, tetapi tidak bertanya lagi. Anehnya, Jeremy melakukannya. Apa yang dia katakan tentangku? Sante sedikit terkejut. Ia menoleh ke arah Jeremy, kacamata berbingkai emasnya berkilauan, lalu tersenyum. Kenapa kau harus peduli dengan apa yang dia katakan tentangmu? Apa sih yang dia katakan tentangku? Ulang Jeremy dengan tidak sabar. Sante terkekeh dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya bercanda dengan Nona Sofia, jadi lupakan saja. Wajah Jeremy menjadi gelap karena marah. Sante meneruskan makan steaknya untuk menghindari tatapan Jeremy. Sunny bisa merasakan ketegangan di udara dan ketidaksenangan Jeremy terhadap Sante. Meski begitu, ia ingin melindungi pacarnya, jadi ia mencoba mengganti topik. Jeremy, apa masih belum ada kabar tentang Corin? Tidak, sahut Jeremy dingin. Ia begitu frustrasi hingga merasa seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Sunny juga ingin tahu di mana Corin berada. Ia tahu Lucas juga mencarinya kemana-mana. Sesekali, Lucas bertanya kepada Edmund apakah ada kabar tentangnya, tetapi jawabannya selalu negatif. Jangan khawatir, Jeremy. Corin mungkin hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri. Aku yakin dia akan segera kembali. Jeremy berdiri. Permisi, saya mau ke toilet. Sunny juga berdiri. Aku juga harus pergi. Ayo pergi bersama. Jeremy meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Maka, mereka berdua pun pergi ke kamar mandi. Setelah kedua pria itu pergi, Sofia semakin berani bertanya. Nona Sante, kalau tebakanku benar, Nona Corin pasti sudah pergi setelah tahu Jeremy sudah menikah secara resmi denganku, kan? Sante, yang berencana mengabaikan Sofia selama sisa makan malam, terkejut mendengarnya. Ia menatapnya dengan mata terbelalak. Sofia tersenyum riang. Kalau itu alasannya, sayang sekali dia pergi. Corin mengangkat sebelah alisnya. Semakin lama ia menghabiskan waktu bersama Sofia, semakin sulit baginya untuk memahami Sofia. Kedengarannya kau benar-benar ingin dia kembali. Apa kau tidak keberatan sama sekali bahwa dia simpanan suamimu? Sofia tertawa terbahak-bahak. Kenapa aku harus peduli? Lagi pula, melakukan itu tidak akan mengubah apapun. Semua pria itu sama saja. Mereka akan bosan dengan istri mereka sendiri dan mulai mencari wanita simpanan. Lagi pula, Jeremy tidak hanya tampan, tapi juga kaya dan berkuasa. Kau tahu berapa banyak wanita yang rela berkorban untuknya? Jika aku menghabiskan setiap menit hariku untuk memikirkan mereka, aku pasti sudah kelelahan setengah mati. Bukan begitu caraku menjalani hidupku. Tidak menyenangkan hidup hanya berputar-putar di sekitar seorang pria, kau tahu. Yah, kalau bukan karena alasan lain, kamu berpikiran terbuka. Sofia tersenyum. Aku tidak peduli dia tidur dengan wanita mana di luar, asalkan dia tahu kapan dia akan pulang. Ngomong-ngomong, bisakah kau sampaikan pesan untuk Nona Corin kalau kau kebetulan bertemu dengannya? Katakan padanya aku ingin mengenalnya, dan aku tidak keberatan berbagi Jeremy dengannya. Aku yakin kita akan jadi teman baik. Sante mengerutkan kening. Ia harus mengakui bahwa ia belum pernah bertemu wanita seperti Sofia sebelumnya.